Baik, selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat jumpa kembali dalam ibadah saat teduh online kita di akhir pekan ini. Kita sangat bersyukur, saudara-saudaraku, semuanya kita diberikan kesehatan, dan kita bersyukur untuk semuanya itu. Untuk itu mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang sudah kami naikkan, melayani-Mu dan memuliakan-Mu ya Bapa, karena Engkau telah melakukan pekerjaan yang besar, bahkan yang terbesar, menyelamatkan hidup kami. Sehingga hidup kami saat ini bukan milik kami lagi, tetapi milik-Mu semata. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menyambut-Mu dan menyambut firman-Mu ya Bapa, untuk terus memperlengkapi hidup kami, supaya sebagaimana firman-Mu berkata, supaya kami sungguh-sungguh kudus di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua, kami terus hidup di dalam kebenaran kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, senang sekali kembali pada pagi hari ini saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita bisa menyambut kebenaran firman Tuhan untuk meneruskan selanjutnya ya, apa yang sudah kita renungkan kemarin ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin kita menyelami, mendalami, merenungkan bagian firman Tuhan secara detail, secara rinci, itu seperti kita mengadakan sebuah perjalanan ke wilayah yang jauh. Bapak Ibu Saudara, berwisata, kita melewati berbagai tempat dan pemandangan, dan kadang-kadang kita harus berhenti agak lebih lama untuk melihat ya, Bapak Ibu Saudara ya, karena kita melihat ada hal-hal yang sangat menarik gitu ya. Kemudian kita berhenti lebih lama dari di tempat yang satu ya ke tempat yang lain. Nah, begitu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga dalam perjalanan iman kita, wisata iman kita ini, kita akan terus melihat surprise, hal-hal yang membuat kita sangat mengagumi ya firman Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu saudara-saudaraku ya, kita kembali lagi ke kitab yang sangat terberkati, kitab Galatia pasal 1 ya. Mari kembali kita akan membaca bagian dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang masih di ayat sampai ayatnya yang ke saya akan baca sampai ayatnya yang ke-17 ya. Ya. Kita renungkan perlahan-lahan saja ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, kita lihat lagi dari ayat 11 ya. Sebab aku menegaskan kepadamu
saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Ya, perlahan-lahan saja saudaraku ya. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Penyataan adalah wahyu Yesus Kristus. 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Ya, Saulus adalah agamanya adalah agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah. Ya, jemaat Allah. Nanti kita akan jelaskan itu. Dan berusaha membinasakannya. Jadi itu motivasinya dulu. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dan banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi itu reputasi dia, ya. Itu reputasinya, reputasi dari Saulus. Luar biasa ya. Dia tidak malu menjelaskan masa lalunya supaya orang bisa membedakan bagaimana dia dulu dan bagaimana sekarang. Ya. Saudara, kita lihat di ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara sebangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu identitas dia dulu yang sangat dia banggakan dan orang lain juga sangat bangga ya. Dan untuk itulah Saulus ya berjuang mati-matian supaya menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan Tuhan ya. Luar biasa, itu yang dibelanya. 15, tetapi, nah ini dia. Jadi kata transisi ya untuk menjelaskan perubahan yang drastis, yang total dari apa yang dulu dengan yang sekarang. Dia menjelaskan pengalamannya. Tetapi waktu Yesus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil oleh kasih karunia-Nya dan berkenan. Ya, saya ulang sekali lagi ayatnya yang ke-15. Waktu yaitu Allah yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Nah, ini sangat dalam sekali Bapak Ibu Saudaraku ya. Sangat luar biasa ya. Aku tidak meminta pertimbangan sedikit pun katanya dari manusia. Tidak minta konfirmasi ya. Ya, tentang berita atau bagaimana apa yang dikomunikasikan Tuhan Yesus kepadanya dari surga, saudaraku, ya, itu menjadi dasar awal bagaimana Saulus mengenal Yesus Kristus. Padahal kalau kita lihat di sini kan dia kan menganiaya orang-orang percaya yang di Yerusalem kan, yang sudah lebih dulu mengenal Yesus Kristus, tentu sudah tahu alasannya kan, mengapa dia menganiaya mereka. Ya karena mereka percaya pada Yesus. Kan begitu, saudara-saudaraku ya. Dan Saulus ini cemburu dan dia tidak boleh ada tandingan. Tidak boleh ada saingan, tidak ada boleh suatu kepercayaan yang berbeda dengan apa yang dia pegang,
dalam tradisi nenek moyangnya, yaitu apa? Apa tradisi nenek moyang mereka, orang Israel? Ya, apa budaya bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku? Apa landasan daripada kehidupan mereka sehari-hari? Ya, hukum Taurat kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa disinilah letak dari perbedaan dari pemberitaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Paulus dari surga dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika dia di bumi, ya, kepada 12 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya. Nah, kemarin saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat dengan sangat jelas bahwa pengutusan dari ke-12 Rasul Yesus Kristus itu dengan tegas Yesus mengatakan, jangan kamu pergi kepada bangsa lain. Ya, coba kita lihat lagi di Matius pasal 10 ya. Matius pasal 10. Mari saudaraku, kita lihat perlahan-lahan saja ya, Bapak Ibu Saudara, kita renungkan ya. Ya, Matius pasalnya yang ke-10. Kita mulai dari membaca lagi dari ayatnya yang kedua saja dulu. Saya akan membacakan ya. Matius pasalnya yang Matius pasalnya yang ke-10 ayat 2. Mulai dari ayat 1 saja, saudaraku. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Paulus apakah sudah ada di sini? Belum, jauh, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, masih ada beberapa tahun kemudian baru Saulus menjadi percaya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Petrus, pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita tahu bahwa Yudas Iskariot digantikan oleh Matias. Ya, itu bisa kita baca di Kisah Para Rasul 1. Jadi lengkap 12 tanpa Paulus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau lihat ada satu lukisan namanya The Last Supper yang dilukis oleh seorang pelukis ternama Leonardo da Vinci. Ya, itu biasa dipajang di rumah-rumah orang beragama Kristen. Di situ ada perjamuan, ya, perjamuan Tuhan Yesus dengan 12 muridnya. Apa Paulus ada di sana, Bapak Ibu Saudara? Rasul untuk kita bangsa lain, ada nggak dia di sana? Di dalam foto itu, gambar itu, yang ada perjamuan itu ya, Pak Marbun ya. Nah, melihat kan? Tidak ada, Paulus tidak ada di sana. Ya, nah, karena itu Paulus tidak pernah mendengar perkataan Yesus yang seperti di Matius pasal 10 ini. Yang berikut akan kita dengar apa pesan Yesus kepada 12 muridnya. Ya, ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka. Inilah message daripada Yesus Kristus ketika dia di bumi tanpa Paulus. Ya, Paulus tidak pernah mendengar ini dan tidak pernah Paulus menerima amanat seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Yang menerima adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Apa pesannya? Dikatakan di situ, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jelas ya. Apa
dikatakan di situ, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan jangan pergi. Nah, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Janganlah pergi, tetapi pergilah. Jadi ini harus kita pahami dengan baik, dengan jelas. Ya, tidak ada di awal, sekali lagi tidak ada di awal pesan daripada Tuhan Yesus kepada 12 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan sebagainya. Mereka tidak mendengar bahwa mereka harus pergi ke bangsa lain untuk memberitakan Injil. Nah, akan kita lihat Injil apa yang diberitakan oleh mereka ini. Apakah ya itu sama dengan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Ya, apakah kontennya sama, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, meskipun itu adalah berkaitan dengan pribadi Yesus Kristus, tapi apakah message-nya itu sama? Ya, ataukah berbeda? Itu yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia pasal 1 itu. Sehingga kalau itu tidak dipahami dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku, pencampur adukan itulah yang menyebabkan banyak kekacauan pemberitaan di dalam kekristenan itu. Nggak jelas yang mana kebenaran, ya, yang sesungguhnya saat ini yang sedang beroperasi, yang sedang diberkati oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang persis, ya, yang tepat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, berita yang mana? Kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi di sini Yesus mengatakan kepada 12 muridnya, jangan pergi ke bangsa lain. Jadi ada dua, ada bangsa lain, ada bangsa pilihan, bangsa Israel. Saudaraku, ya. Dua-duanya mempunyai berkat tersendiri, ya, dan tidak boleh dicampur adukan Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus katakan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya bukan Israel. Bapak Ibu Saudara juga bukan orang Israel. Karena orang yang disebut orang Israel adalah 12 suku, ya, yaitu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku, apa pesannya di ayatnya yang ke-7? Ayatnya yang ke-7. Jadi inilah nama daripada, ya, Injil atau kabar baik yang diterima oleh 12 murid Yesus tanpa Paulus. Ayat 7 dikatakan, pergilah kepada siapa? Kepada bangsa Israel, dan beritakanlah apa yang harus disampaikan, Bapak Ibu Saudara. Beritakanlah Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus segala dosamu. Begitu saudaraku? Tidak ada itu. Jadi ini yang sangat penting dipahami. Tidak ada berita Injil Kerajaan Sorga yang diterima oleh 12 murid Yesus. Beritakanlah bahwa Yesus Kristus telah mati, menebusmu, mengampunimu, ya, menguduskanmu, membenarkanmu sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang disampaikan oleh Yesus Kristus pada mereka di sini, ya. Dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ya, karena ini adalah merupakan janji perwujudan, janji daripada Allah kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa melalui keturunan Abraham, ya, semua bangsa akan diberkati di muka bumi ini, yaitu melalui bangsa pilihan, bangsa Israel. Jadi itu yang disebut dengan kerajaan sorga di bumi, seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam doa, ya, sehingga mereka mengetahui bahwa jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Ya, bukan hanya satu, Bapak Ibu Saudara. Ada dua nih kehendak Allah, di bumi dan di sorga. Tapi kita lihat di sini, pengharapan itu sudah diarahkan oleh Tuhan dari awal, dan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa pengharapan mereka adalah kerajaan
sorga di bumi. Dan itulah maka Injil, berita kabar baik yang mereka terima adalah berita Injil kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa dekat? Karena rajanya sudah ada di depan mata mereka. Ya, sekarang ini orang-orang memberitakan kerajaan sorga sudah dekat. Dekat di mana, Bapak Ibu Saudaraku? Yesusnya ada di surga. Ya, kalau Yesusnya ada di bumi, baru kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Ya, saudara. Nah, kita lihat. Kemudian dikatakan di situ, di ayat 8, ya, ini narasi, ya. Ini adalah merupakan gambaran yang pemberitaan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang harus diartikulasikan di dalam pemberitaan Injil Kerajaan Sorga itu. Dan dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara, kalau Injil Kerajaan Sorga seperti itu, ya, kalimat-kalimat yang menyertai pemberitaan dari 12 murid Yesus itu, dikatakan mereka diberikan kuasa untuk melakukan penyembuhan-penyembuhan. Ya, apa itu? Apakah seperti itu berita yang diterima oleh Rasul Paulus yang ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus pertama kali, Bapak Ibu Saudara? Apa itu pesan yang diterima oleh Rasul Paulus? Ya, tidak ada seperti itu pesan diterima Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sudah lihat dan akan kita lihat selanjutnya nanti itu bahwa Paulus menerima berita Injil kasih karunia, namanya adalah berita tentang salib Kristus, ya. Jadi bukan penyembuhan-penyembuhan jasmani, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bukan karunia-karunia penyembuhan jasmani yang diterima oleh Rasul Paulus pertama kali. Pesan, message yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya, ya, adalah berita tentang kuasa salib Kristus, penebusan segala dosa, ya, pengampunan, pengudusan oleh darah Kristus yang sudah tertumpah di atas kayu salib. Itu message, itu pesan pertama yang diterima, ya, oleh Paulus untuk diberitakan kepada kita bangsa-bangsa lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu nanti akan lebih detail lagi kita lihat di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat tadi, ya, ayat 7 itu dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Sudah ada belum di sini berita tentang penebusan di pesan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, pada mereka? Udah ada penebusan di situ? Ada berita penebusan segala dosa di situ? Tidak ada. Ya. Jadi bagaimana murid-muridnya memberitakan kepada orang Israel berita kabar baik Injil Kerajaan Sorga di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu Saudara? Bukan tentang salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi di situ yang sangat krusial, di situ yang sangat penting dan mendesak, Bapak Ibu Saudaraku, kita pahami bahwa Injil yang diberitakan oleh Paulus itu, maka dia katakan berbeda, ya, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan itu akan kita lihat di pasal 2 nanti di Galatia, kita masuk ke sana, di mana Paulus menegaskan dan bahkan menegur, ya, menegur Petrus karena dia tidak bersesuaian sikapnya dengan berita Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi sejauh ini kita lihat, saudara-saudaraku, bahwa narasi, daripada pemberitaan yang pertama kali
didengar oleh 12 Rasul Yesus Kristus, yaitu Petrus dan kawan-kawan, dengan narasi, isi atau konten daripada berita, ya, kabar baik yang diterima oleh Rasul Paulus untuk disampaikan kepada kita bangsa lain, itu berbeda dan tidak boleh disama-samakan. Dan apalagi dicampur adukan, Bapak Ibu Saudara. Pencampur adukan itulah yang menyebabkan kekacauan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Mengapa banyak orang beragama Kristen belum diselamatkan? Ya, karena mereka bingung, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Ya, apakah memulai dari kelahirannya, ataukah memulai dari kematian dan kebangkitannya? Yang mana yang harus, Bapak Ibu Saudara, ditekankan sebagai Injil? Ya, Injil yang menyelamatkan saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itu kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, ketika 12 murid Yesus itu menerima pesan dari Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada umatnya Israel sebagaimana janjinya, ya, kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, itu saudaraku lebih menonjolkan kepada penyembuhan secara jasmani, karena itu adalah keselamatan bagi bangsa Israel sejak mereka dipilih menjadi umat pilihan Tuhan, ya. Mujizat dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, usir setan dan sebagainya. Nah, sekarang ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak, ya, manusia yang mengingini hal yang seperti itu. Apakah memang itu yang sedang dikerjakan oleh Allah, ataukah iblis yang menyamar seperti malaikat terang? Ya, saudara, ini sangat penting kita mengerti dengan baik, karena itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia yang kita bahas verse by verse, ya, ayat per ayat, dari pasal 1 sampai pasal 6 nantinya, supaya kita clear di dalam pemberitaan kita. Jangan sampai campur aduk dengan Injil manusia. Itu yang Paulus katakan, dan untuk itu ada tantangannya tersendiri, ya, saudaraku. Ya, di mana kita diminta untuk secara konsisten kita bisa bersama-sama memberikan diri kita untuk mendengarkan itu dengan baik sampai selesai, sampai tuntas. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi, ya, apa yang disenangi oleh manusia saat ini dan apa yang disenangi oleh Tuhan, saudara harus bisa membedakannya, ya. Apa yang disenangi manusia saat ini, ya, bagaimana untuk mereka bisa, Paulus bilang, menggaruk telinga mereka, ya, menggaruk telinga mereka, mengumpulkan guru-guru yang mereka anggap bisa memuaskan telinga mereka, bukan ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu kecenderungan daripada manusia sekarang ini di zaman modern ini. Dan karena itu kita harus memberitakan terus kebenaran firman Allah, kemurnian daripada Injil kasih karunia Allah, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada salib Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat satu lagi, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mempertegas lagi, ya, bagaimana Petrus tidak mempercayai berita tentang salib Kristus ketika Yesus bahkan sudah menyampaikan kepadanya dan kepada murid-muridnya yang lain di masa hidupnya, ya. Karena mungkin ada orang bilang, ya, tentu saja Petrus tidak percaya atau tidak memberitakan tentang salib Kristus karena kenyataannya belum terjadi, gitu, ya. Tapi saudara-saudaraku, kenyataannya adalah meskipun Yesus belum disalibkan pada waktu itu, tapi dia sudah memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya. Coba kita lihat dulu di Matius pasal 16, ya. Matius pasalnya yang ke-16. Matius 16. Kita lihat di ayatnya yang ke
21, saya baca sampai ayatnya yang ke-23 ya. Ya, judul perikopnya di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, di situ dikatakan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini adalah keistimewaan message, pesan berita Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, saudaraku, sebagai jalan keselamatan saat ini, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi bagaimana murid-murid pada saat itu menanggapinya? Ya, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus ini. Apakah mereka menyambutnya? 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya. Apakah Petrus mengatakan, oh puji Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih atas kematian dan kebangkitanmu. Tidak ada, saudaraku. Ya, Petrus malah menegur, semoga itu jangan sampai terjadi. Itu saudara. Ayatnya yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus Kristus memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya, sedih hati murid-muridnya, ya, dan bahkan Petrus menegurnya, semoga saja itu jangan sampai terjadi. Apa itu? Ya, penyalipannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Kalau oleh sebab pengharapan daripada orang-orang Israel itu untuk keselamatan mereka adalah pengharapan terhadap janji Allah kepada nenek moyang mereka. Dan itu tidak secara khusus beritanya adalah mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ya. Tetapi saudara, mari kita lihat ya di Efesus pasalnya yang ke-2. Mari kita lihat Efesus pasal 2, ya. Bagaimana dengan kita, saudaraku, sebagai bangsa yang dulu disebut sebagai orang yang tidak mendapat bagian di dalam janji Tuhan, ya, dan sekarang kita memperolehnya oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita mendapat kasih karunia keselamatan itu dengan cuma-cuma. Kita lihat di Efesus pasal 2, ya, ayatnya yang ke-11 dan sampai ayatnya yang ke-13 saja. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan ya, saudaraku. Efesus pasal 2. Inilah perkataan Rasul Paulus, rasul kita bangsa lain, ya. Bagaimana kita sekarang mendapatkan manfaat yang sangat besar, ya, melalui kematian Kristus. Kita lihat ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Orang-orang bukan Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi, ya. Dan kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Yang disebut orang-orang tak bersunat. Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Karena perjanjian sunat yang dilakukan oleh Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham. Dan kita bukanlah orang yang bersunat, ya.
karena kita di luar daripada Israel. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12. Bahwa waktu itu dulu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Jelas ya? Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku ya. Bagian kita di situ tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jelas? Ya, miskin papa. Ya, hopeless. Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengharapan sama sekali dan tidak diikut sertakan. Ya, di luar kemah. Bapak Ibu Saudaraku, itu bangsa lain dulu. Ya, tanpa Kristus, bukan warga Israel, nggak mendapat ketentuan di dalam covenant, dalam perjanjian Allah, dan tidak punya harapan, dan tanpa Allah di dalam dunia, berjalan hidup di dalam kekafiran. Saudaraku, itu kondisi daripada posisi daripada bangsa-bangsa lain. Ya, dulu itu kapan? Bapak Ibu Saudaraku yang dimaksud di sini, kita perjelas. Sekarang di ayat 13 ya. Tetapi sekarang, but now. Ya. Jadi kita sudah beberapa kali belajar Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita memahami planning Tuhan ya. Time past, time present, and time future. Ya. Jadi dulu katanya bangsa lain kita ini adalah hopeless, tidak punya pengharapan. Tetapi sekarang ya, but now, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh covenant? Tidak, oleh darah Kristus Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itulah message, pesan pertama yang diterima oleh Rasul Paulus di dalam pemberitaannya, bahwa oleh darah Kristus kita mendapat bagian di dalam berkat keselamatan yang besar, karena oleh darah Kristus kita telah ditebus, kita diampuni dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, bukan berkali-kali Bapak Ibu Saudara ya. Satu kali untuk selama-lamanya kita dikuduskan, dibenarkan, dan kita diterima di dalam tubuhnya, menjadi anggota tubuhnya. Kita dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus melalui iman kepada karya pekerjaan yang sudah selesai yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, dan oleh darahnya kita disucikan, kita ditebus satu kali untuk selama-lamanya menjadi tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah ya, sekali lagi di situ kita lihat di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9 menjadi berita yang sangat luar biasa saat ini saudaraku. Ya, merupakan kabar baik yang terindah bagi semua orang ketika kita ingin memperkenalkan berita Injil kasih karunia Allah, yaitu berita kabar baik penebusan oleh darah Kristus yang sempurna. Maka di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, through faith. Ya, jadi melalui iman Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, grace alone. Pemberian Allah yang cuma-cuma. Kenapa bisa cuma-cuma pemberian Allah? Keselamatan dikaruniakan saat ini. Ya, karena Yesus sudah menebus segala dosamu. Yesus sudah mengampuni segala kesalahanmu dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Amin. Saudaraku. Ya, kenapa bisa keselamatan itu dikaruniakan secara cuma-cuma? Bukan karena usaha berbuat baik, melakukan hukum Taurat, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab,
Tidak ada hubungannya itu dengan keselamatan saat ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Tidak ada hubungannya dengan memperoleh keselamatan. Saudaraku, perbuatan-perbuatan seperti itu, saudaraku, diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan saudara yang menyelesaikan itu. Dan dikatakan di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ketika kita melayani, ketika kita memberitakan kasih karunia Allah, ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saat ini, karena kita sudah menyadari kita sudah ada di dalam perkenanan Tuhan sepenuhnya. Amin. Ya, bukan karena kita berusaha dan bukan karena kerja keras kita. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita lakukan adalah ya, semuanya itu bersumber dari kesadaran kita mengenali jati diri kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi siapa kita di dalam Kristus Yesus bukan apa yang kita perbuat, tapi kita sebagaimana Paulus katakan, ya, sebagaimana aku ada saat ini adalah oleh karena kasih karunia Kristus, ya. Paulus berkata, saudaraku, aku dapat bekerja lebih keras daripada semua orang, ya. Dia katakan kepada jemaat Korintus, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang ada di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, amin, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, yaitu kasih karunia-Nya yang cukup bagi kita, memampukan kita untuk melakukan semua tugas kita, bahwa di dalam Kristus, Yesus Kristus telah menyempurnakan hidup kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Kita hidup di dalam kebenaran yang sempurna itu, dan kita jalani itu di dalam ketaatan kita akan pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini demikian yang dapat kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, dan selamat berakhir pekan. Ya, tetap semangat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan besok kita akan berkumpul bersama dalam pertemuan ibadah raya minggu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, saya juga ingin menyapa yang ada di live streaming, saudara kita, saudari kita. Kalau tidak salah, ini ada adik kita yang sedang studi di Eropa, ya, Sasha Ginting. Selamat menempuh semua studinya dengan sukses. Tuhan memberkati, dan kita bertemu lagi untuk hari berikutnya di hari Senin depan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami sangat berterima kasih karena Engkau luar biasa Tuhan, memperkenalkan kebenaran-kebenaran-Mu kepada kami. Bagaimana kami sebagai orang-orang kudus-Mu ya Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur kami telah diberikan anugerah yang terbesar dalam hidup kami, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, melalui penebusan yang Engkau kerjakan sempurna atas hidup kami, dan tidak akan pernah menjadi sia-sia lagi. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkau yang memakai hidup kami Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Engkau yang telah memampukan dan akan memampukan kami untuk menyelesaikan sampai akhir, karena di dalam Kristus Yesus, Engkau telah mempunyai dan menyatakan rencana-Mu yang terindah di dalam kehidupan kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, salam jumpa kembali. Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, Ya. Tuhan, terima kasih.